bersama saya Keisha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dan teknik mitigasi untuk mencegah serangan ARP spoofing. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Pencegahan serangan ARP spoofing bisa dilakukan dengan dua langkah utama, yaitu menggunakan HTTPS dan static ARP. Apa sih HTTPS dan static ARP itu? HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan pengamanan data yang dikirim antara pengguna dan server dengan mengenkripsi informasi. Jika HTTPS diterapkan, meskipun penyerang berhasil memanipulasi ARP dan menyadap lalu lintas data, mereka tidak dapat membaca atau memodifikasi informasi tersebut karena sudah dienkripsi. Ini sangat berguna untuk melindungi data sensitif dalam jaringan. Selanjutnya ada static ARP entries. Dengan mengatur entry ARP secara statis pada perangkat penting, kita dapat mencegah perubahan alamat IP dan MAC secara sembarangan, di mana static ARP mengunci tabel ARP sehingga hanya perangkat sah dengan IP dan MAC yang sesuai yang bisa berkomunikasi. Fungsi ini membatasi ruang gerak penyerang untuk melakukan spoofing karena tabel ARP tidak akan memperbarui entry yang sudah dikunci. Oke, lanjut, kita akan masuk pada masing-masing kode deklarasi untuk static ARP dan HTTPS, di mana pada static ARP kita bisa menggunakan kode sudo ARP -s, lalu IP address dan MAC address, di mana sudo ini memberikan hak akses administrator untuk menjalankan perintah karena perubahan pada tabel ARP membutuhkan izin root. ARP sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur tabel ARP di perangkat. -s menentukan bahwa kita akan menambah entry statik ke tabel ARP. IP address merupakan alamat IP perangkat tujuan yang ingin kita kunci di tabel ARP. Dan alamat MAC merupakan perangkat yang terhubungan dengan IP tersebut. Lanjut, pada contoh kode deklarasi HTTPS, kita bisa menggunakan sudo a2 nmod SSL, di mana a2 nmod ini merupakan perintah pada sistem berbasis Debian untuk mengaktifkan modul Apache. SSL merupakan modul SSL yang diaktifkan dengan perintah ini untuk mendukung enkripsi HTTPS. Lanjut, ada langkah 2 dengan menambahkan konfigurasi virtual host pada port 443, di mana virtual host 443 berfungsi untuk mengatur virtual host untuk port 443 yang merupakan port standar untuk HTTPS. Server name itu nama domain yang digunakan, misalnya www.example.com. Lalu ada dokumen root, di mana itu merupakan direktori di mana file situs web disimpan. Lalu ada SSL engine on, di mana itu berfungsi untuk mengaktifkan modul SSL untuk mengamankan komunikasi dengan HTTPS. Lalu ada SSL certificate file, di mana ini merupakan lokasi sertifikat SSL yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi. Lalu ada SSL certificate key file, ini merupakan file kunci pribadi atau private key yang cocok dengan sertifikat SSL. Dan ada langkah terakhir yaitu restore server a page, di mana sudo systematic restore a page systematical 1 perintah untuk mengontrol layanan di sistem berbasis Linux, dan restore a page merupakan kode untuk merestore server a page untuk menerapkan perubahan konfigurasi, di mana konfigurasi ini akan memastikan semua komunikasi melalui HTTPS dienkripsi sehingga aman dari penyadapan bahkan jika ARP spoofing berhasil terjadi. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai pencegahan serangan ARP spoofing yang bisa kita terapkan dengan menggunakan HTTPS dan static ARP. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Sekian dari saya, terima kasih.